kisah Isa Al-Masih. Kisah nyata ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Kisah seorang laki-laki yang kehidupan ame pengajarannya udah ngasih pengaruh yang gede ame sejarah manusia. Kisahnya ditulis dalam 4 kitab yang disebut Injil. Seorang tabib yang bernama Lukas yang hidup pada zaman Isa udah nulis 1 dari Alkitab itu. Sampai begitu teliti dia nulis semua peristiwa sesuai laporan para saksi. Tulisan Lukas itu bakal kita hadirin di sini supaya saudara bisa ngerti apa yang dikasih tahu Isa, ame apa aja yang dikerjainnya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, kehidupan ame pengajarannya udah ngehebohin umat manusia di dunia. Jutaan orang udah jadi pengikut Isa. Juga dikarenain kuasanya, banyak yang ngalamin perubahan hidup. Sementara saudara ngedengerin kisah kehidupan Isa Al-Masih, saudara bakal ngedengerin tentang kelahirannya yang ajaib yang diberitain sama para malaikat. Saudara bakal ngedenger Isa Al-Masih ngajar begitu penuh kuasa tentang kerajaan Allah, merubah hidup, ngasih nasihat, semuanya itu ngasih pengaruh sama kehidupan orang yang ngedengerinnya. Saudara bakal ngedenger tentang kuasa Isa Al-Masih atas setan ame alam semesta ini, sewaktu ia ngelakuin banyak mukjizat. Kasihnya kepada manusia kebukti sewaktu dia ngobatin banyak orang sakit, ame ngasih ketenangan dalam kehidupan orang-orang itu. Akhirnya, saudara bakal ngedengerin kisah tentang sekitar kematiannya. Sekarang kita dengerin kisah Isa Al-Masih. Pada zaman Kaisar Agustus jadi Raja Roma, ame Herodes Raja Yudea, Tuhan ngutus malaikat Gabriel. Nemuin seorang perawan dari desa Nazaret. Nama perawan itu Maryam. Terus malaikat itu ngomong, "Jangan takut. Allah bakal ngasih karunia sama diri lo. Sebenarnya diri lo bakal hamil terus ngelahirin bocah laki-laki yang lo kasih nama Isa." Mustahil. Ayah kan masih perawan. Roh Kudus bakal turun ke atas diri lo. Terus itu anak disebut anak Allah yang maha tinggi. Kerajaannya kagak bakal ada habisnya. Waktu pun lewat, Maryam hamil. Terus ada berita bahwa Elizabeth saudaranya yang sekian tahun lamanya nggak punya anak, akhirnya hamil. Maryam terus buru-buru ke desa di mana saudaranya itu tinggal. Elizabeth. Maryam. Maryam. Diberkatin diri lu di antara perempuan. Juga jabang bayi di kandungan lu, Maryam. Waktu ayah denger salam dari lu, di anak yang ada di perut ayah bergerak kegirangan. Ame penuh perasaan, Maryam ngejawab, Jiwa ayah ngagungin Tuhan. Ame hati ayah seneng sebab Allah Tuhan ayah. Mulain sekarang semua keturunan bakal nyebut ayah berbahagia. Maryam balik ke rumahnya. Waktu ngelahirin makin deket. Terus ada kabar dari pemerintah Romawi yang ngedudukin Israel maksain adanya perubahan-perubahan. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus merentahin diadainnya sensus penduduk di semua wilayah Galilea sama Yudea. Semua orang mesti ngedaftarin diri sendiri-sendiri di tempat kelahirannya. Maryam ame Yusuf ngadain perjalanan lebih dari seminggu, naik seekor keledai ke arah Bethlehem buat ngedaftarin diri. Sewaktu nyampe di sono, nggak ada tempat buat dia orang untuk berteduh. Sewaktu saat ngelahirin udah deket, dia orang neduh di sebuah kandang buat nunggu kelahiran bayi dia orang. Di padang penggembalaan, beberapa gembala bergiliran ngejaga domba-domba dia orang. Tahu-tahu langit jadi terang, terus berdiri malaikat Tuhan. Oh, apaan tuh? Apaan tuh? Cahaya apaan tuh? Cahayanya menuju langit. Malaikat, itu malaikat. Kepada para gembala, malaikat itu ngomong, "Nih hari udah lahir juru selamat, yaitu Al-Masih, di kota Daud." Kota Daud, Bethlehem.
Ayo kita pergi ke Bethlehem. Ame lihat apa yang terjadi di sana. Berita ini ngebawa sukacita yang gede bagi para gembala. Tradisi Yahudi udah ngajarin dia orang bahwa suatu hari Mesias bakal datang ke dunia ame nyerahin hidup dia buat nebus dosa manusia. Jadi buru-buru dia orang nyari bayi yang baru lahir itu. Nggak lama kemudian, para gembala itu nyampe di tempat Yusuf, Maryam, ame bayi Isa itu tinggal. Itu bayi dibungkus sampai kain lampin direbahin di palungan yang hine. Sewaktu para gembala itu balik, dia orang ngomongin kejadian yang dia alamin malam itu. Dia orang muji Tuhan sebab udah ngirim juru selamat. Segala yang dilihat, amin yang didengar, sama kayak yang dikasih tahu malaikat itu. Peraturan orang Yahudi ngewajibin tiap bayi laki-laki yang udah berumur 8 hari mesti disunat. Seminggu kemudian, Maryam ame Yusuf ngebawa bayinya ke Yerusalem yang tinggal di perbukitan Yudea. Keluarga muda itu berjalan ke Bait Allah, bangunan yang gede pusat kegiatan keagamaan. Sewaktu dia orang masuk, laki-laki berbudi ame saleh bernama Simeon ngedeketin dia orang. Roh Kudus udah ngejanjiin sama Simeon bahwa dia nggak bakal mati sampai ngelihat Mesias yang kedatangannya ditunggu ame orang-orang Yahudi buat nebus dosa. Seudahnya ngelihat bayi Isa, Simeon ngangkat kedua tangannya terus berdoa. Tuhan, beri diri hamba ini pergi dalam damai sejahtera. Sebab ayah udah lihat keselamatan Tuhan. Dia emang udah dipilih Allah. Tuhan ngeberkatin. Terus keluarga baru itu pulang ke Nazaret. Maryam masih sering mikirin peristiwa-peristiwa luar biasa sekitar kelahiran bayinya. Dia simpan semua itu dalam hatinya. Waktu terus berjalan. Waktu Isa berumur 12 tahun, keluarganya ngadain perjalanan ke Yerusalem buat ngerayain Paskah. Tapi waktu mau pulang dia orang kaget, soalnya Isa nggak sama dia orang. Selama 3 hari penuh khawatir, Yusuf sama Maryam nyari dia ke Yerusalem. Akhirnya dia orang lihat Isa ada di Bait Allah, lagi tanya jawab ame para alim ulame. Semua yang ngedengerin heran ame kecerdasan juga ame jawabannya. Ini anak luar biasa. Waktu Maryam ame Yusuf nemuin Isa, dia ngasih nasihat. Terus Maryam ngomong, Isa, kenapa berbuat kayak begitu sih? Kita berdua sampai was-was nyariinnya. Kenapa nyari ayah? Apa yang nggak tahu? Ayah mesti ada di rumah bapak ayah. Kemudian Isa pulang ke Nazaret bareng orang tuanya, di mana dia semakin bertambah gede ame bijaksana. Semakin disayang Allah juga manusia. Pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius di Roma, Isa berumur sekitar 30-an tahun. Terus datang firman dari Allah kepada Yohanes. Dia bicara ame orang banyak tentang pentingnya bertobat, dibaptis ame hidup yang sesuai kemauan Allah. Orang banyak itu manggil Yohanes Pembaptis. Bertobat deh lu pade. Serahin diri lu buat dibaptis. Maka Allah bakal ngampunin dosa-dosa lu. Yohanes nyampein berita tentang pertobatan itu di pinggir kali Yordan, di mana dia bisa ngomong ame orang banyak. Dia ngebaptis semua orang yang percaya ame firman Allah. Kayak yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara berseru di padang gurun. Siapin jalan buat Tuhan. Lurusin jalan buat Dia. Tiap-tiap lembah bakal ditimbun. Juga tiap-tiap bukit bakal jadi rate. Jalan yang berbelok dilurusin. Jalan yang rusak diratain. Juga semua orang bakal ngelihat keselamatan Allah. Apa yang mesti kita lakuin? Iya, apa yang mesti kita lakuin? Apa yang mesti kita kerjain? Siapa yang punya 2 potong baju, mesti ngasih 1. Amin yang gak punya. Terus siapa yang punya makanan, mesti ngebagi. Guru, kita ini penagih pajak. Bagaimana sama kita? Jangan lagi lebih dari semestinya.
Di antara kerumunan itu ada tentara Romawi yang juga ngajuin pertanyaan. Kita gimana? Kita mesti ngapain? Jangan ngerampas duit orang lain. Terus jangan meres siapa aja. Cukupin diri lo ame gaji sendiri. Kasih tahu, apa diri lu Almasi? Aye ngebaptis lu pada pakai air. Tapi yang lebih berkuasa dari aye bakal datang. Terus ngebuka tali kasutnya aja aye kagak pantes. Dia bakal ngebaptis lewat Roh Kudus ame api. Di tangannya ada tampah buat nampiin. Juga ngumpulin gandum ke dalam gudangnya. Tapi kulit gabahnya dia bakar. Waktu orang-orang itu dibaptis, Isa juga datang dari Nazaret di Galilea buat dibaptis ame Yohanes di Kali Yordan. Terus Yohanes ngebaptisinnya. Seudahnya Isa dibaptis, dia berdoa. Waktu itu Roh Kudus turun atas dirinya dalam bentuk burung dara. Ame kedengaran suara dari sorga. Ini dia anak aye yang aye kasihi. Cuman ame dia, aye berkenan. Isa yang dipimpin Roh Kudus pergi ke padang gurun ame tinggal selama 40 hari. Dia dicoba iblis. Selama itu hari, dia nggak makan apa-apa. Sewaktu dia ngerasa lapar, iblis ngedeketin terus ngomong. Kalau lu anak Allah, lu suruh nih batu jadi roti. Isa ngejawab kayaknya udah ketulis di Alkitab. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti aja, tapi dari setiap firman Allah. Selanjutnya, iblis nunjukin nama Isa, semua isi kerajaan di dunia sambil ngomong. Gue berkuasa atas semua kekayaan ame kemuliaan itu. Gue juga bakal kasihin ke diri lu. Kalau diri lu mau sujud ame nyembah gue. Ada tertulis, sembah aja Tuhan Allah. Cuman buat dia aja semuanya berbakti. Akhirnya, iblis ngebawa Isa ke atas wuwungan bait Allah di Yerusalem, terus ngomong. Kalau lu anak Allah, coba jatuhin diri lu ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah bakal nyuruh malaikat-malaikatnya nadahin diri lu supaya kaki lu kagak kebentur batu. Ada tertulis, jangan coba-coba lu muji Tuhan Allah. Beberapa waktu sesudah Isa dicoba iblis, dia pergi ke Nazaret tempat dia ngabisin waktu kecilnya. Pada hari suci yang disebut Sabat, Isa pergi ke rumah ibadah setempat yaitu sinagoge. Atas permintaan pemimpin sinagoge itu, dia ngebacain Alkitab. Roh Tuhan ada ame saya. Terus saya ngabarin kabar baik ke orang-orang miskin. Saya diutus buat ngabarin pembebasan buat yang tertawan ame buat orang putih. Buat ngebebasin orang-orang ketindas. Ame ngasih tahu bahwa tahun rahmat Tuhan udah datang. Luar biasa. Sekarang udah komplit deh nih ayat. Waktu lu pada ngedengernya. Firman digenapin. Cuman Mesias yang bisa ngegenapin janji itu. Bagaimana kita tahu? Pasti lu pada bakal bilang, Tabib, sembuhin aja diri lu sendiri. Terus lu juga bakal bilang, kerjain deh di tempat asal lu ini segala yang udah lu kerjain di Kapernaum. Sebenarnya gak ada nabi yang dihargain di tempat asalnya. Ame omongan ini, Isa negesin bahwa dirinya itu Mesias yang diutus Allah buat nyelamatin umatnya. Nabi, menghina, malu-maluin. Dia pikir siapa dirinya? Dia kan anak tukang kayu. Keluarin dia dari sini, usir dia. Orang-orang itu berusaha ngelempar Isa ke jurang, tapi dia nerobos kerumunan orang-orang itu terus pergi. Sewaktu Isa mulain pelayanannya, dia milih murid-muridnya buat dipersiapin ngebantu dia, ngeberitain kedatangan kerajaan Allah. Di pinggir Danau Galilea, dia ngedapetin beberapa nelayan yang lagi nyuci jala. Para nelayan itu Simon Petrus, Yakobus, ame Yohanes. Di dekat situ ada 2 perahu. Isa naik ke perahu Simon, terus nyuruh ke tempat yang dalam. Terus dia duduk ame ngajar orang-orang yang ada di situ. Seudah itu, dia ngomong sama Simon. Pergi deh ke tempat yang dalam. Terus lu tebar jala buat nangkep ikan. Guru, tiap malam kita udah kerja keras, tapi nggak dapet apa-apa.
Tapi karena ini perintah, ayah pasti bakal pergi. Ame Isa, orang-orang yang di perahu itu nurutin segala perintahnya. Banyak ikan-ikan kejaring jala sampai penuh, sampai jalannya hampir robek. Yakobus, Yohanes, bawa perahu lu kemari. Terus tolongin kita. Cepat! Dia orang datang ame kedua perahu yang penuh ame dengan ikan itu, sampai hampir tenggelam. Mukjizat ngeliputin diri Simon Petrus. Dia berlutut di depan Isa penuh hormat ame rasa kagum. Tinggalin aja ayah Tuhan. Ayah ini orang berdosa. Jangan takut. Mulai sekarang lo bakal ngejale manusia. Seudah Isa berdoa semalam, dia milih 12 orang muridnya. Yaitu murid yang dipilih secara khusus disiapin buat ngeberitain berita sukacita. Dari nelayan dia milih Petrus, Andreas, Yakobus, ame Yohanes. Dia juga milih Filipus, ame Bartolomeus bareng Matius, penagih pajak. Thomas Yakobus, anak Alpius. Simon yang disebut Selot, Yudas anak Yakobus, ame Yudas Iskariot, yang akhirnya jadi pengkhianat. Banyak orang datang ame Isa dari seluruh pelosok Yudea, Yerusalem ama sekitarnya. Orang-orang itu mau ngedengerin pengajarannya, buat disembuhin dari sakitnya juga dibebasin dari pengaruh setan. Kuasanya nyembuhin banyak orang. Kita perluin diri Tuhan. Yang lain datang ngedengerin dia bicara. Orang-orang itu tertarik ajarannya tentang kerajaan Allah. Isa bicara langsung ke hati orang-orang itu, nasehatin juga negor. Tapi semuanya itu punya pengaruh buat kehidupan orang-orang yang ngedengernya. Bahagia deh orang yang miskin, sebab lu pada umat Allah. Yang lagi lapar bakal dikenyangin. Buat yang sekarang nangis bakal ketawa. Bahagia aja kalau lu dibenci, ditolak, dihina atau difitnah. Sebab lu pada anak manusia. Senang hati sama gembira aja. Sebab lu bakal dapat upah gede di sorga. Sebab para nabi juga dulu ngalamin begitu. 17, 18, 19, 20. Udah habis? Maksud lu apa udah habis? Celaka buat lu yang sekarang kaya. Sebab lu udah pada ngenikmatinnya. Dia nggak mau kaya, pasti dia orang gile. Celaka buat lu yang sekarang ketawa. Sebab lu bakal nangis. Celaka kalau semua orang muji-muji lu. Sama kayak pujian buat nabi-nabi palsu. Dengar omongan saya. Sayangin deh musuh lu. Apa? Ngesianin musuh kita? Berbuat baik aja ame yang ngebenci lu. Mintain berkat buat yang ngutuk lu. Doain orang yang hina lu. Kalau pipi kiri lu ditampar, kasih juga pipi lu yang kanan. Siapa yang ngambil baju lu, biarin aja dia juga ngambil jubah lu. Kasih kalau ada yang minta sama lu. Milik lu yang udah diambil orang, jangan lu minta lagi. Kerjain deh apa yang lu mau orang lain kerjain. Tapi yang dimaksudin bukan bangsa Romawi. Atau yang lebih buruk lagi, orang-orang Samaria tercelik entu, malah Tuhan kagak nyintain dia orang. Jangan ngehakimin supaya lu nggak dihakimin. Jangan ngehukum supaya lu nggak dihukum. Ampunin orang, lu juga bakal diampunin. Kasih deh, lu juga bakal dikasih. Sebab ukuran yang lu pakai bakal dipakai buat lu juga. Pimpin kita Tuhan. Kalau lu cuma nyayangin orang yang nyayangin lu juga, apa artinya? Orang berdosa juga pada begitu. Kalau lu cuma berbuat baik sama orang yang berbuat baik, sama aja bohong. Sebab orang berdosa juga begitu. Enggak. Sayangin musuh lu. Berbuat baik aja. Kasih pinjaman, jangan ngarepin dibayar. Pahalanya gede di sorga. Lu pada bakal jadi anak-anak Allah. Dia baik sama orang-orang yang jahat. Lu kudu murah hati, kayak Bapa di sorga.
Sementara Isa semakin terkenal, para pemimpin agama mulai khawatir sama pengajarannya, juga caranya berteman sama orang-orang yang kesisih dari masyarakat. Tapi ada satu pemuka agama kayak Simon Parisi. Dia ngomong ame salah satu temennya bahwa dia pengen kenal ame Isa. Ayah pengen kenal sama dia. Apa lu pikir dia Mesias? Simon ngundang Isa buat makan malam ama pengen tahu apa dia pilihan yang ditunggu-tunggu bangsa Yahudi. Isa ama murid-muridnya nyampe di rumah Simon, terus masuk, di mana Isa diminta duduk dekat ame tuan rumah. Semua orang duduk, ame nunggu buat dilayanin. Perempuan gak bermoral yang gak diundang masuk ke rumah itu sambil ngebawa botol berisi minyak wangi. Dia udah dengar bahwa Isa bakal makan di rumah Simon. Mau bikin apa dia di sini? Wah, ayah nggak tahu tuh. Perempuan itu cepat-cepat ngedeketin Isa. Ame air matanya, dia ngebasuh kaki Isa. Ame rambutnya yang panjang, dia ngeringinnya. Simon ngomong dalam hati. Kalau dia benar-benar nabi, dia pasti tahu siapa perempuan itu. Terus apa dosa-dosa yang udah diperbuatnya. Perempuan itu ngebuka botol, terus nuangin minyak wangi ke kaki Isa. Isa ngeliat tuan rumah, terus ngomong. Saya kenal sama orang, Simon. Nih, dengerin ya. Ada 2 orang yang punya utang sama 1 orang. Yang satu 500, satunya 50 dinar. Karena nggak mampu bayar, utang dua-duanya terus dihapus. Mana yang lebih bersyukur? Menurut ayah orang yang paling banyak utangnya. Benar. Lo lihat perempuan ini? Saya masuk ke rumah lo. Lo nggak ngasih air buat ngebasuh kaki saya. Tapi ngebasuhnya pakai air mate, terus nyeka pakai rambutnya. Lo nggak nyium saya. Tapi dia terus nyium kaki saya. Lo nggak minyakin kepala saya. Tapi dia minyakin kaki saya. Dengar nih. Kasihnya yang gede nunjukin bahwa dosanya yang banyak udah diampunin. Sebab yang sedikit diampunin, sedikit juga berbuat kasih. Terus Isa ngomong ame perempuan itu. Dosa lo udah diampunin. Pergi deh, damai sejahtera buat lo. Para pedagang, nelayan, ame saudagar datang ke Galilea buat ngedengerin apa yang diajarin Isa. Di antara kerumunan itu ada para petani. Orang-orang itu ngasih kesempatan Isa buat ngajar masalah kerajaan Allah. Petani pergi nabur bibit. Sebagian bibit jatuh di pinggir jalan, terus diinjak orang. Terus dimakan burung-burung. Ada yang jatuh di tempat bebatu-batu. Numbuh sebentar terus layu, sebab nggak dapat air. Sebagian lagi jatuh di semak berduri. Numbuh tapi kegencet, terus mati. Sebagian lagi juga jatuh di tanah yang subur. Terus numbuh ngasilin buah. 100 kali lipat. Para murid Isa masuk ke dalam kerumunan buat nanyain perumpamaan itu. Guru, apa sebenarnya yang dimaksud perumpamaan itu? Diri lu dikasih karunia memahamin rahasia kerajaan Allah. Tapi buat dia yang diajarin pakai perumpamaan, supaya biar kate pada ngeliat, ame ngedenger tapi nggak ngerti. Ini arti perumpamaannya. Bibit itu, ya firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu, ya orang yang ngedengerin. Tapi iblis datang, terus ngerampas tuh firman. Sampai dia pada nggak percaya, jadi nggak diselamatin. Yang jatuh di tempat bebatu-batu itu, orang yang ngedenger amen yang nerimanya. Tapi nggak berakar. Dia pada percaya sebentar. Waktu masa percobaan datang,
dia jadi murtad. Yang jatuh di semak berduri itu orang yang ngedenger. Tapi rasa khawatir ame kenikmatan duniawi neken dia. Jadi nggak ngasilin buah. Yang jatuh di tanah yang subur itu orang yang ngedenger firman terus disimpan dalam hatinya. Terus dia bertahan sampai ngasilin buah. Isa nekenin pelajaran ini ame contoh yang diambil dari kehidupan sehari-hari di Galilea. Nggak ada orang yang nyalain lampu terus ditutupin. Atau ditaruh di bawah tempat tidur. Yang bener di atasnya. Jadi orang bisa ngelihat cahayanya waktu masuk rumah. Sebab semuanya nggak kelihatan bakal kelihatan. Semuanya yang dirahasiain pasti bakal ketahuan juga. Sebab itu perhatiin baik-baik. Siapa yang pemurah bakal dikasih lebih banyak. Tapi buat yang enggak, yang ada di dirinya bakal diambil. Guru, ibu ame saudara-saudari guru ada di luar, mau ketemu guru. Ibu ame saudara saya, dia yang ngedengar firman Allah. Ame ngelaksanainnya. Pada suatu hari, Isa bareng ame murid-muridnya naik perahu nyebrangin Danau Galilea. Di perjalanan, Isa ketiduran. Kayaknya bakal ada badai. Iya, kelihatannya bakal ada badai gede. Badai itu datang dan perahu keancam tenggelam. Saat itu Isa masih ketiduran. Dalam keadaan putus asa, Petrus buru-buru ngebangunin Isa. Guru, bisa. Kita bakal celaka. Ombaknya hantam kita. Kita bakal binasa, Guru. Tolong, Guru. Tolong. Isa berdiri, terus nenangin badai. Kita diselamatin. Di mana iman lo, Pade? Saudah nenangin badai, Isa ame para muridnya belayar ke wilayah Gadara. Sewaktu perahu ngedeketin pantai, kelihatan segerombolan babi di kejauhan. Waktu Isa sampai di darat, datang seorang laki-laki yang gak berpakaian yang lagi kesurupan setan berlutut di depannya. Isa, anak Allah yang maha tinggi. Lu apain gue? Gue mohon, jangan siksa gue. Siapa nama lo? Legion. Isa, gue mohon, jangan usir gue ke jurang maut. Biar gue masuk ke dalam babi itu. Isa nyuruh setan-setan itu masuk ke segerombolan babi yang ada dekat situ. Terus gerombolan babi itu pun sontak berlarian ke arah tebing. Hei! Balik! Berhenti! Berhenti! Ayo balik! Babi-babi itu pada ngelompatin tebing jatuh ke dalam laut terus tenggelam. Para penjaga ternak itu ketakutan ame marah. Pergi dari sini! Lu tukang sihir! Tinggalin kita! Pergi dari tempat nih! Tinggalin kita! Pergi dari sini! Sementara itu lelaki yang kesurupan tadi udah berpakaian. Terus duduk di kaki Isa. Kelihatan mukanya mancarin kedamaian. Aye pengen ikut Tuan. Izinin Aye bareng Tuan. Pulang deh. Lu ceritain semua ini. Lelaki itu ngelakuin apa yang diperintahin Isa. Tiap kali dia pergi ke Gadara, dia nyeritain kisahnya itu. Bagaimana Isa udah ngerubah hidupnya.
Di kota Kapernaum di Galilea, Isa ngedapetin sekelompok orang yang siap ngedengerin ajarannya tentang kerajaan Allah. Tahu-tahu dari kerumunan itu, nerobos orang yang namanya Yairus. Dia kepala rumah ibadat Yahudi setempat. Yairus mohon pada Isa. Isa, ayah mohon selamatin anak ayah. Tuhan, kasihanin ayah. Dia sakit parah, hampir mati. Tolong ayah. Isa terus ninggalin orang banyak pergi bareng sama lelaki itu ke rumahnya. Di jalan seorang teman keluarganya itu ngedeketin dia. Maaf Yairus, udah deh, dia udah mati. Jangan ganggu guru lagi. Isa, Jangan takut. Percaya aja deh, dia bakal baik. Kata-kata Isa itu nentremin Yairus. Dia orang terus ngelanjutin perjalanan ke rumahnya. Banyak orang ikut berduka cita sambil nepok dada dalam kesedihan. Begitu sampai di halaman rumah, Isa nyuruh orang-orang itu pergi. Cuman Yairus ame bininya, juga 3 orang muridnya, yaitu si nelayan Petrus, Yakobus, ame Yohanes yang boleh masuk ke rumah itu. Dia orang ngedapetin anak perempuan itu ngegeletak di sebuah tikar. Isa terus megang tangannya sambil ngomong. Jangan nangis. Dia nggak mati, cuma tidur. Neng. Bangun, Neng. Itu anak ngebuka kedua matanya terus duduk dalam keadaan seger buger. Dia bangkit. Anak ayah. Dia hidup. Kasih dia makan. Saya minta, jangan ceritain sama orang lain. Kemana aja Isa pergi di Galilea, banyak orang yang datang. Orang-orang itu pengen ketemu ame sang guru yang penuh kasih, ame ngedengerin pengajarannya yang penuh kuasa. Dengar omongan saya. Jangan khawatir soal hidup lu, juga soal apa yang bakal lu makan. Atau apa yang mau lu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Juga badan daripada pakaian. Coba lu perhatiin burung-burung gagak. Dia nggak nanam, nggak manen, nggak punya gudang atau lumbung. Tapi Allah melihara dia, Pade. Sebenarnya lu lebih dari burung-burung itu. Kita kan perlu perhatiin diri kita sendiri. Siapa yang karena kekhawatirannya bisa nambah sejengkal jalan hidupnya? Kalau lu nggak sanggup ngerjain hal yang paling kecil, buat apa khawatir hal-hal lain? Perhatiin aja kembang bakung, gimana dia numbuh. Nggak mintal, nggak nenun. Salomo biar kate megah, pakaiannya nggak sebagus salah satu dari kembang itu. Kalau Allah ngedandanin rumput yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, apalagi terhadap diri lu, Pade. Hei, orang yang kurang percaya. Selanjutnya dia ame para muridnya pergi ke kota yang disebut Betsaida. Banyak orang-orang yang tahu terus ngikutin. Isa nerima orang-orang itu ame ngomong tentang kerajaan Allah, juga ngobatin orang sakit. Waktu hari mulain malam, ke-12 muridnya ngedatengin Isa. Guru, suruh aja dia pulang, supaya dia orang pergi ke kampung yang ada di dekat-dekat sini, buat dapat makanan ame penginapan. Tempat ini sepi, Guru. Lu yang mesti ngasih makan dia. Sekarang ini kita cuma punya 5 roti ame 2 ikan aja. Isa nyuruh para muridnya supaya orang banyak itu duduk 50 per kelompok. Terus Isa ngangkat tangannya berdoa. Puji Tuhan Allah, Raja semesta alam, yang nyediain roti ame sumber segala berkat. Isa mecahin roti ame ikan, terus ngisi keranjang muridnya buat dibagiin kepada semua orang. $5.000 orang, termasuk perempuan ame anak-anak. Semua orang makan sampai kenyang. Mukjizat. Wah, ini mujizat.
para murid Isa berjalan ke kelompok orang-orang itu ngumpulin sisa-sisa makanan. Sisa makanan itu jumlahnya 12 keranjang penuh. Suatu hari, waktu Isa lagi berdoa sendirian, dia ngedatengin para muridnya sambil nanya, "Kata orang siapa saya?" Petrus ngejawab ngewakilin para murid yang lain. Adanya ngomong guru Yohanes Pembaptis. Yang lain lagi ngomong guru Elia. Ada yang lain lagi ngomong guru salah satu nabi yang hidup lagi. Menurut diri lo, siapa saya? Mesias dari Allah. Jangan bilang siapa-siapa. Anak manusia mesti menderita juga ditolak. Dia bakal dibunuh. Tapi bakal bangkit lagi di hari ketiga. Isa ngeramalin kematiannya. Dia juga berjanji bahwa dia bakal bangkit 3 hari kemudian. Tapi muridnya nggak ada yang paham. Waktu sore hari, Isa sama para muridnya pergi ke kaki gunung Hermon. Dalam dinginnya udara sore itu, dia milih 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, sama Yohanes, pergi bersamanya naik ke gunung untuk berdoa. Waduh, tingginya. Saya capek. Ketiga muridnya ketiduran. Waktu Isa berdoa, mukanya bercahaya kayak matahari, ame jubahnya jadi putih berkilau. Petrus, apa yang terjadi? Para muridnya bangun, terus ngeliat 2 nabi masa lalu, yaitu Musa ame Elia, lagi ngomong ame Isa. Diri lo bakal ngegenapin maksud Allah. Engkau bakal mati di Yerusalem. Sewaktu para nabi itu pergi, Petrus ngomong, Guru, betapa indahnya kita berada di mari. Kita bakal ngediriin 3 tenda. 1 buat guru, 1 buat Musa, ambil 1 lagi buat Elia, Guru. Selanjutnya awan tebal amat terang nyelimutin gunung. Para murid Isa gemeter ketakutan ngedengar suara dari balik awan. Dia ini anak saya yang saya pilih, dengerin dia. Seudahnya kejadian di puncak gunung itu, Isa bareng Petrus, Yakobus sama Yohanes nemuin para muridnya yang lain. Sekelompok orang ngumpul ngelilingi anak lelaki yang kesurupan. Dia datang! Dia di mari! Lihat! Guru! Guru! Ayo mohon guru ngeliat anak ayah. Tolong dia. Soalnya dia anak ayah atu-atunya. Ayah udah minta murid-murid guru buat ngusir roh jahat itu. Tapi nggak ada yang mampu. Hei, lo pada yang nggak percaya juga yang sesat. Berapa lama lagi saya mesti tinggal di tengah-tengah lo? Bawa anak lo ke sini. Terus roh jahat itu ngebanting badan anak lelaki itu ke tanah, ame ngegoncang-goncangin. Isa merintahin roh jahat itu pergi. Sudah itu, tuh anak sembuh. Ini namanya mujizat. Suatu hari, waktu Isa sama para muridnya jalan dari desa ke desa, seorang lelaki ngedeketin sambil ngomong, Ayah pasti ikut. Tapi izinin ayah pulang. Buat pamit ame keluarga. Orang yang siap ngebajak tapi masih nengok ke belakang nggak pantas buat kerajaan Allah. Orang yang mau ngikut saya mesti nyangkal dirinya. Mikul salibnya, terus ngikutin saya. Sebab yang sayang ame nyawe bakal kehilangan nyawanya. Yang kehilangan nyawa karena saya bakal hidup kekal. Apa gunanya punya dunia kalau kita kehilangan nyawa? Kalau orang malu karena saya, juga ajaran saya. Anak manusia juga malu ngakuin kalau dia datang dalam kemuliaannya. Kemuliaan Bapa ame para malaikat. Di satu waktu, seorang pemuka agama duduk dalam kerumunan orang banyak berusaha nyoba Isa. Dia nanya bagaimana ngalamin hidup kekal. Apa yang mesti kita lakuin? Apa kata kitab suci? Gimana lu nafsirinnya?
Kasihi Tuhan Allah, ame segenap hati lo, segenap jiwa lo, segenap akal budi lo. Juga sayangi sesama kita kayak diri kita sendiri. Lu bener, kerjain lu bakal hidup. Pemuka agama itu tahu bahwa Isa ngejawab dengan benar. Dia mau ngebenerin dirinya sendiri. Siapa sesama ayah itu? Bukan dia orang. Apa kaisar ya? Ngetahuin bahwa orang-orang itu nggak nyukain orang-orang Samaria, Isa nyeritain satu kisah. Begitu gampang orang-orang itu bisa ngebayangin orangnya sendirian di jalan Yerusalem ke kota Yeriko yang ngundang bahaya. Gerombolan perampok sering ngumpet di balik tebing dekat jalan itu. Ada lelaki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia diserang, terus dipukul. Disiksa, dirampok, terus ditinggalin. Terus datang imam ngelewatin tempat itu. Waktu ngelihat orang itu, dia nyingkir, jalan terus. Begitu juga orang Lewi yang lewat situ. Dia ngelihat orang itu, tapi jalan aja terus. Terus datang lagi orang Samaria ngelewatin tempat itu juga. Waktu ngelihat orang itu, hatinya penuh rasa kesian. Orang Samaria? Hah, lo pasti bercanda lagi. Orang kafir kayak dia mau ngebantu orang Yahudi. Dia ngedeketin orang itu, ngebersihin lukanya pakai minyak sama anggur terus ngebalutnya. Dinaikin ke atas keledainya, dibawa ke penginapan terus dirawat. Besoknya dia ngasih 2 keping duit perak ke pemilik penginapan. Dia bilang, "Tolong rawat, nanti saya bayar semua ongkosnya." Nah, yang mana di antara ketiga orang itu yang udah bertindak sebagai sesama orang yang dirampok? Orang yang udah nunjukin belas kesian padanya. Isa minta dia pergi ame ngelakuin hal yang sama. Pergi deh, terus berbuat deh kayak gitu. Isa sering pergi sendirian buat berdoa. Suatu hari, para murid ngedeketin juga nanya, Ajarin kita berdoa, kayak Yohanes ngajarin murid-muridnya. Kalau lu berdoa, bilang, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kasih ayah makanan yang cukup nih hari. Ampunin kesalahan ayah, kayak ayah juga ngampunin orang yang salah sama ayah. Jangan kasih ayah cobaan-cobaan, tapi lepasin ayah dari yang jahat. Sewaktu para muridnya jalan bareng dari satu desa ke desa lain, Isa sering berhenti buat ngasih pelajaran tentang doa yang perlu dipelajarin. Minta aja, pasti lu bakal dikasih. Cari aja, pasti lu bakal dapet. Ketok aja, pasti bakal dibukain pintu. Sebab tiap orang yang minta pasti dikasih. Tiap orang yang nyari pasti dapat. Juga tiap orang yang ngetok pasti dibukain pintu. Apa maksud guru? Apa ada di antara para babe yang ngasih anaknya ular waktu dia minta ikan? Atau kalajengking waktu dia minta telur? Lu yang jahat aja tahu ngasih yang baik buat anak-anak lu. Apalagi Bapak yang di sorga, dia bakal ngasih Roh Kudus buat yang minta. Bahagia banget perempuan yang ngelahirin sama netein Tuhan. Lebih bahagia orang yang ngedengerin firman Allah, apalagi taat. Begitu nggak sabar orang-orang itu merhatiin Isa, biar kata nggak paham orang-orang itu tetap ngedengerin sungguh-sungguh. Kayak apa kerajaan Allah itu? Kayak gini nih. Ada orang ngambil biji sawi terus ditanam di kebunnya. Biji itu numbuh terus jadi pohon. Terus burung-burung bikin sarang di cabang-cabangnya. Ayah nggak ngerti apa yang diomongin. Biar kata pengajarannya buat orang dewasa, kelembutannya menarik hati anak-anak. Orang-orang itu ikut duduk di kaki Isa sambil ngedengerin. Isa ngomong ame murid-muridnya. Gak mungkin gak ada kejahatan. Tapi celaka lo yang berbuat jahat. Lebih baik kalau batu kilingan diiketin ke lehernya, terus dia dilempar ke dalam laut. Daripada nyesatin orang-orang yang lemah ini. Tambahin iman kita. Kalau lu punya iman segede biji sawi, lu bisa ngomong ame pohon. Kecabut lo, terus ketanam di laut. Dia bakal taat ame lo. Sebenarnya di mana kerajaan Allah tuh? Coba jelasin.
Kerajaan Allah nggak ada yang bisa lihat. Nggak ada yang bilang, lihat, dia di sana atau di sini. Sebab kerajaan Allah ada dalam diri lo. Bakal datang waktunya lo mau ngelihat satu dari hari-hari anak manusia, tapi lo nggak bakal ngelihat. Sebab kayak kilat dari ujung ke ujung, ya begitu anak manusia di hari kedatangannya nanti. Tapi dia mesti nanggung banyak penderitaan dulu, juga ditolak sama orang-orang ini. Isa senang ada di antara anak-anak. Kadang-kadang para muridnya nyoba ngusir anak-anak itu, tapi Isa dengan lembut ngegendong anak-anak itu sambil ngajar para muridnya ngasih contoh. Biarin anak-anak itu datang ke saya, jangan pada dilarang. Sebab orang kayak anak-anak ini yang mempunyai kerajaan Allah. Sungguh-sungguh saya bilang, barang siapa yang gak nyambut kerajaan Allah kayak anak kecil, dia gak bakal masuk ke dalamnya. Siapa yang nyambut anak-anak ini dalam nama saya, nyambut saya. Juga siapa yang nyambut saya, dia nyambut Bapa yang ngutus saya. Sebab yang paling kecil di antara lo itu yang paling gede. Suatu pagi, Isa ame para murid-muridnya siap-siap mau pergi. Seorang pemimpin agama yang kaya raya berlari ngedeketin, terus berlutut di depan Isa. Dia mau tahu bagaimana ngalamin hidup kekal bareng Tuhan sudah dia mati. Apa yang mesti ayah kerjain buat ngedapetin hidup yang kekal? Guru yang baik. Kenapa lo bilang saya baik? Nggak ada yang baik selain Allah sendiri. Lo tahu perintah-perintah Allah. Jangan lo berzina. Jangan ngebunuh, jangan nyuri, jangan bohong. Hormatinnya ame babe lo. Semuanya itu sih udah ayah turutin dari ayah masih muda. Masih nggak ada satu hal lagi yang lo mesti kerjain. Jual semua milik lo, kasihin duitnya ke orang miskin. Lo bakal dapat harta di sorga. Habis itu ikut saya. Orang kaya itu nundukin kepalanya, terus pergi ame sedih. Terus Isa ngomong ame para muridnya. Bukan main susahnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih gampang onta masuk lewat lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau gitu siapa yang diselamatin Allah? Apa yang nggak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Pengajarannya tentang Allah ame kasihnya ngebuat orang banyak ngikutin kemana Isa pergi. Suatu hari Isa ame para muridnya berada di kota kecil di mana ada pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Hei, ada kejadian apa? Isa dari Nazaret lagi lewat. Isa! Isa! Anak Daud! Kasihanin ayah, Isa! Isa berhenti terus nyuruh ngebawa orang buta yang duduk di pinggir jalan. Apa yang mesti saya perbuat buat lo? Ayah pengen ngeliat lagi. Ngeliat deh. Iman lo udah nyembuhin lo. Ayah bisa ngeliat. Ayah bisa ngeliat. Ayah bisa ngeliat. Mukjizat yang dibuat Isa negesin bahwa dia itu anak Allah. Para muridnya nganggap dia itu sebagai Mesias, juru selamat yang dipilih Allah. Isa ngelewatin kota Yeriko dalam perjalanannya ke Yerusalem buat ngerayain Paskah. Banyak orang ngikutin. Orang-orang itu pada bertanya, bagaimana caranya mohon ampun atas dosa-dosa ame masuk dalam kerajaan Allah. Orang ini benar-benar nabi. Tuhan, guru ayah, selamatin ayah. Oh Tuhan, selamatin kita. Puji Tuhan. Ada seorang penagih pajak yang kaya, namanya Sakius, tinggal di Yeriko. Dia pengen banget ngeliat Isa. Tapi karena badannya pendek, dia nggak bisa ngeliat soalnya ketutup barisan manusia yang berdiri di jalan. Terus dia naik ke salah satu pohon supaya bisa ngeliat Isa. Tuh dia penagih pajak. Isa berhenti di bawah pohon itu sambil nengok ke atas. Turunlah Sakius. Sebab saya mesti tinggal di rumah lo nih hari. Di rumah ayah. Dia mau ke rumah Sakius. Bagaimana Sakeus kenal sama Isa? Begitu sukacita, Sakius turun ame nyambut Isa di rumahnya. Ngeliat itu orang-orang pada kaget. Para penagih pajak dikenal suka nipu masyarakatnya sendiri. Nggak ada seorang pemuka agama juga yang mau ngelihat barang-barang ame penagih pajak yang dibenci itu.
Tapi belas kasih yang ditunjukin Isa ame Zakius ngasih pengaruh yang gede banget. Dengar, Aye ngasih setengah dari milik Aye buat orang miskin. Kalau sampai Aye meres orang lagi, Aye bakal bayar lagi 4 kali lipat. Aye kagak percaya. Tukang penagih pajak ngebayar lagi pajaknya. Kagak mungkin. Nih hari keselamatan udah datang ke rumah ini. Sebab orang ini juga keturunan Abraham. Anak manusia datang buat nyari sama nyelamatin yang hilang. Isa tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Dia ngomong secara pribadi ame para muridnya tentang apa yang bakal terjadi nanti. Dengerin. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Semua yang ditulis para nabi soal anak manusia bakal digenepin. Dia bakal diserahin ke orang-orang kafir. Dia bakal dihina. Dia juga bakal diludahin terus disiksa. Dia bakal dibunuh. Tapi saat hari ketiga, dia bakal bangkit. Ngedeketin Yerusalem, Isa milih jalan ke kota ame naikin seekor keledai muda. Hal ini ngegenapin Alkitab 500 tahun sebelumnya, bahwa seorang raja yang menang masukin kota naikin seekor keledai. Kerumunan orang banyak yang ngumpul di sekitar Isa bersuka cita atas kedatangannya. Orang-orang itu memanggil Isa raja. Puji Tuhan. Orang ini benar-benar nabi. Tuhan, tunjukin jalan yang benar. Muliain Tuhan. Di antara pemimpin agama dalam kerumunan itu mulai ngeluh ame Isa. Guru, perintahin murid-murid buat diam. Dengar apa kata saya kalau dia pada diam. Batu-batu ini bakal berteriak. Tapi sewaktu Isa ngedeketin Yerusalem, dia berhenti ame ngeliat ke sekeliling kota. Dia nangis karena kayaknya udah diperkirain kota itu bakal hancur sebab banyak orang yang gak bisa nerima dia sebagai Mesias. Kalau nih hari, lu pada ngerti apa yang perlu buat damai sejahtera tapi gagal ngelihatnya. Bakal datang waktunya musuh lu bikin rintangan di sekeliling lu ngepung terus ngedesek dari segala arah. Di dalam tembok lu dia bakal ngancurin lu. Lu sama anak-anak lu. Dia nggak bakal ngebiarin satu batu juga kesusun rapi. Sebab lu nggak perhatiin waktu keselamatan lu. Waktu itu seminggu sebelum Paskah, suatu perayaan keagamaan yang khusus di Yerusalem. Isa lewat serambi bait Allah terus masuk ke halaman gedung. Bait Allah digunain buat ibadat ame berdoa. Tapi sekarang para imam ngizinin sebagian bangunan dikorbanin jadi pasar, di mana para pedagang nuker duit ame jual binatang buat korban di bait Allah. Ayah pengen beli 2 burung dara. Nih kambing yang bagus. Isa jadi murke. Sambil ngebalikin meja-meja duit, Isa ngusir para pedagang dari tempat itu. Ada tertulis, rumah saya rumah doa. Tapi lu jadiin sarang penyamun. Dia ngelepasin binatang-binatang Aye. Berhentiin dia. Berhentiin. Hei, panggil penjaga. Panggil penjaga. Para pemuka masyarakat, ame pemimpin agama di kota itu semakin nyemasin pengikut Isa, karena ketenaran Isa terus meningkat. Aye tahu banyak orang udah ngakuin dia sebagai raja. Raja? Raja para pengemis, pelacur juga pencuri. Kita udah ngeliat sebelumnya. Dia datang buat nyatain dan ngelupainnya. Jangan nutup mata. Pengikutnya makin bertambah. Dia orang ngemuliain. Juga nganggap dia raja. Lu mesti hati-hati. Kalau sampai orang ini bikin keributan, lu semua gua tuntut. Barangkali aja dia benar. Sekarang waktunya ngadepin dia. Setiap hari, Isa ngajar di bait Allah. Dateng deh. Terus dengerin saya. Lo pada bakalan hidup. Cari aja Tuhan selama dia bersedia ditemuin.
Ngomong deh selama dia dekat. Sebaiknya orang jahat ninggalin jalannya. Terus tobat deh. Sebab Tuhan bakal ngelimpahin ampunannya. Pasti lu pada bakal seneng hati, terus pergi dibarengin hati damai. Suatu hari, sekelompok ahli Taurat ngedeketin Isa, ame nanyain dari mana kuasanya buat ngajar juga ngebuat mukjizat. Ngomong, atas dasar apa yang ngelakuin semua nih? Siapa yang ngasih wewenang? Sekarang saya tanya, apa baptisan Yohanes itu dari Allah atau manusia? Orang-orang itu mundur buat ngomongin secara pribadi soal kerjaan yang dikerjain Yohanes Pembaptis. Jawaban kita apa? Kalau kita ngomong itu dari Allah, dia bakal ngomong. Kenapa lo nggak percaya? Kalau kita ngomong dari manusia, kita bakalan dilemparin. Sebab dia orang pada yakin Yohanes itu nabi. Para ahli Taurat kembali pada Isa. Kita nggak tahu asalnya dari mana. Saya nggak mau bilang atas dasar apa saya berbuat ini. Ngelihat kejujuran orang-orang itu, Isa nggak peduli. Dia terus aja nyeritain satu kisah. Ada orang ngebuka kebun anggur, terus nyewain ke penggarap. Terus dia pergi buat waktu yang lama. Orang-orang yang dengerin Isa tahu banget masalah ini. Anggur tumbuh subur di lereng bukit bebatu. Pemilik tanah yang kaya raya nyewain tanahnya kepada para penggarap ame persyaratan. Orang-orang itu bakal dapat bagian dari panen yang dibagi bareng pemilik tanah. Waktu udah sampai musimnya, dia nyuruh hambanya buat nerima bagiannya dari para penggarap itu. Tapi hambanya itu dipukul terus pulang gak bawa apa-apa. Terus dia nyuruh hamba yang lain. Hamba itu juga dipukul, dibikin malu, terus disuruh pulang juga gak bawa apa-apa. Terus dia nyuruh hamba yang ketiga. Tapi hamba itu juga dilukain terus dilempar keluar kebun. Pemilik kebun anggur itu terus ngomong, apa yang mesti ayah perbuat? Ayah suruh anak ayah yang ayah sayangin. Pasti dia pada nghormatin. Tapi waktu dia ngeliat, dia pada bilang, dia ini ahli warisnya. Ayo kita bunuh supaya kita dapat warisannya. Terus gimana? Terus orang-orang itu nyeret tuh anak keluar kebun. Terus ngebunuhnya. Sekarang apa yang bakal dikerjain pemilik kebun anggur itu terhadap dia pada? Dia bakal ngebunuh tuh orang-orang, terus ngasih kebun itu ke orang lain. Sekarang apa arti nats ini? Batu yang dibuang sama tukang-tukang bangunan udah jadi batu yang paling penting. Semua orang yang jatuh ke batu itu bakal hancur. Siapa yang ditimpa batu itu bakal kegilas jadi abu. Waktu itu juga beberapa ahli Taurat pengen nangkap Isa karena tahu Isa nyeritain kisah tentang dia. Tapi yang lain takut ame ketenarannya Isa. Jadi dia nyoba nipu Isa. Guru, kita tahu apa yang guru bilangin ame ajarin itu benar. Kita tahu guru kagak memandang orang. Tapi guru ngajar kebenaran tentang firman Allah. Tolong kasih tahu, apa kita dibolehin ngebayar pajak ame Kaisar Romawi atau enggak? Sebagian bangsa Yahudi ngebenci penguasa dari Roma yang ngedudukin kotanya. Bangsa Yahudi percaya bahwa ngebayar pajak ke Kaisar itu tentang hukum agamanya. Kalau Isa ngasih dukungan ame sikap ini, dia bisa dituduh tentang pemerintah ame diaduin ke penguasa Roma. Tapi cepat Isa ngejawab. Tunjukin ke saya sekeping duit. Gambar ame nama siapa ini? Kaisar! Kalau gitu kasih ke Kaisar. Apa yang Kaisar punya? Kasih ke Allah. Apa yang Allah punya? Apa jawabannya tentang itu? Ahli Taurat itu terpesona ame kata-kata Isa. Pada waktu Isa berdiri di luar bait Allah merhatiin orang-orang ngasih persembahan pada Allah. Di antara orang-orang itu ada seorang janda miskin yang cuma ngasih 2 keping duit. Itu terlalu dikit. Bisa ngasih lebih nggak? Saya kasih tahu nih. Janda ini ngasih lebih banyak daripada yang lain. Sebab dia udah ngasih dari kelimpahannya. Tapi dia, janda ini, ngasih semua yang dia milikin.
Para imam ame para guru hukum terus ngerencanain buat ngebunuh Isa. Jalan keluarnya didapat dari salah satu dari 12 murid Isa sendiri. Iblis masuk ke dalam diri Yudas Iskariot. Terus dia ngadain pertemuan secara rahasia ame para imam itu. Terus setuju buat ngehianatin Isa. Ame imbalan dikasih 30 keping duit perak. Saat ini bangsa Yahudi mulai ngerayain Paskah. Petrus ame Yohanes diutus buat ngebawa pulang seekor domba dan nyiapin perjamuan makan. Terus Isa bareng ame para muridnya masuk ruang atas rumah, ame duduk ngelilingin meja. Saya pengen bener makan makanan Paskah ini bareng lo pada sebelum saya menderita. Percaya deh. Saya nggak bakal makan ini lagi sampai arti makan sama-sama ini digenepin dalam kerajaan Allah. Makan sama-sama itu upacara yang penting sebab ngingetin masa pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Ini juga ngeramalin sesuatu pembebasan di masa datang ame sang Mesias yang udah lama ditunggu, yang bakal ngampunin dosa dia ame ngadirin kerajaan Allah. Waktu makan, Isa ngambil roti ame ngeberkatin. Puji Tuhan Allah kita, Raja semesta alam, yang ngasih roti dari hasil bumi. Ini badan saya serahin buat lo pade. Jadi ini peringatan buat saya. Isa mecahin roti itu ame ngebagiin kepada para muridnya. Terus Isa ngasihin cangkir berisi anggur di mana setiap orang bisa meminumnya. Puji Tuhan Allah kita, Raja semesta alam, yang ngeberkatin pohon anggur. Ambil ini, bagiin di antara lo pade. Saya janji saya nggak bakal minum lagi nih anggur sampai kerajaan Allah datang. Cangkir ini perjanjian baru oleh darah saya, yang saya tumpahin buat lo pade. Tapi lihat tangan orang yang nyerahin saya ada bareng ame saya di meja. Sebenarnya anak manusia mesti mati kayak yang ditentuin Allah, tapi celaka orang yang nyerahinnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kagak mungkin. Jangan-jangan di antara kita. Siapa pengkhianat itu, Guru? Simon, lihat. Iblis sudah nuntut buat nampil lu. Buat misain yang baik dari yang jelek kayak petani misain gandum dari sekamnya. Tapi saya udah berdoa buat lu supaya iman lu jangan mati. Kalau lu udah insaf, kuatin deh saudara-saudara lu. Guru, ayah siap masuk penjara sampai mati. Bareng-bareng ame Guru. Ingat Petrus, sebelum ayam bekokok hari ini, lu bakal 3 kali nyangkal saya. Waktu lu diutus tanpa bawa apa-apa, apa lu kekurangan? Kagak kekurangan apa-apa. Tapi sekarang siapa yang punya dompet atau kantong mesti dibawa. Yang gak punya pedang mesti jual jubahnya terus beli pedang. Dengar omongan saya, kayak tertulis dia bakal dianggap di antara para pemberontak. Terus apa yang tertulis soal saya lagi digenepin. Malam itu, Isa ame para muridnya ninggalin Yerusalem, terus pergi ke Gunung Zaitun buat berdoa. Sudah belokkan jalan, dia orang masuk ke taman. Di dekatnya ada batu gede yang dulu digunain buat mecahin buah zaitun yang diambil minyaknya. Taman itu dikasih nama Getsemani, yang artinya peresan minyak. Isa ngingetin para muridnya. Berdoa deh supaya lo nggak jatuh ke dalam cobaan. Tahu kalau waktu pengkhianatan ame pembunuhannya bakal segera dilakuin, Isa nyingkir dikit dari para muridnya, terus berlutut buat berdoa. Ya Bapa, kalau Bapa mau, ambil aja cangkir ini dari saya. Jangan kemauan saya, kecuali kemauan Bapa yang jadi. Dalam ketakutannya, Isa berkeringat. Terus keringat itu jatuh kayak titik-titik darah netes ke tanah. Seorang malaikat datang dari surga buat nguatin dirinya. Waktu bangun, Isa ngedapetin para muridnya ketiduran. Kenapa lu pada tidur? Bangun. Berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Tahu-tahu datang serombongan imam ame penjaga, dipimpin Yudas Iskariot. Murid Isa yang gak setia itu ngedeketin Isa buat cium dia. Isa nanya ame dia.
Yudas, apa yang menciuman lu serain anak manusia? Beberapa murid nodongin pedang yang diumpetin di balik jubahnya. Guru, apa boleh kita nyerang pakai pedang? Ayo, tangkap dia. Petrus lompat buat melindungi Isa, terus nyerang pembantu imam gede ame motong kupingnya. Udah. Tenang, Isa nyentuh kuping orang itu, juga ngobatinnya. Musisa. Apa saya ini penjahat makanya lu datang bawa pedang sama pentungan? Tiap hari saya ada di tengah-tengah lu di dalam bait Allah, lu gak nangkep saya. Tapi ini waktunya lu bertindak. Kuasa kegelapan nguasain lu. Tangkap dia. Para prajurit ngepung Isa ame ngiket tangannya. Para murid Isa ngelariin diri takut hidupnya terancam. Lewat jalan-jalan Yerusalem yang gelap juga sepi, para serdadu ngebawa Isa ke rumah imam kepala. Jaga baik-baik. Petrus ngikutin dari kejauhan langsung ke halaman gedung. Api unggun gede di dekat tempat itu dinyalain, sementara penjaga bersiap-siap buat malam panjang. Petrus bergabung ame para penjaga yang ngelilingin api, sampai akhirnya ada yang ngenalinnya. Orang ini juga bareng-bareng sama Isa. Ayah kagak kenal sama dia. Bener, ayah ngeliat sendiri. Para penjaga nutup mata Isa terus mulai mukulin. Siapa yang mukul lu, ha? Ayo tebak, siapa yang bakal mukul lu lagi? Nggak lama, waktu Petrus gugup ngelangkah ngiterin halaman gedung, ada orang lain lagi yang ngenalin dia. Lu salah satu dari orang-orang itu ya? Bukan ayah. Sementara itu, para imam kepala buru-buru ngumpul. Petugas disuruh ngebawa Isa dari para penjaga yang nyemoohin. Ambe lu yang rendah hati. Berhenti. Gue bilang berhenti. Bawa dia ke pengadilan. Ayo. Pemimpin dewan mulai nanyain Isa. Bilang, apa diri lu Mesias? Kalau saya jelasin, lu gak bakal pada percaya. Terus kalau saya tanya, lu gak bakal pada ngejawab. Mulain sekarang anak manusia bakal duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, lu anak Allah? Lu sendiri yang bilang. Siapa yang ngasih kuasa dia? Siapa yang ngasih kuasa buat ngomongin masalah itu? Kita udah nggak dengar sendiri apa yang diomongin. Dosa. Kita bawa ke Pilatus. Iya bener, ayo kita bawa. Ayo, bawa dengerin lagi Pilatus. Ayo. Sewaktu Isa digiring keluar, ada orang di kerumunan itu nunjuk Petrus. Bener, orang ini pengikut Isa. Sebab dia juga orang Galilea. Ayah kagak ngerti apa yang lo omongin. Isa nengok, ame ngeliat ke murid yang sekaligus temennya. Petrus ingat ame ramalan itu. Ingat Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, lu bakal 3 kali nyangkal saya. Petrus ninggalin halaman itu sambil nangis. Pagi-pagi, kelompok penjaga bait Allah buru-buru nerobos jalan sempit di Yerusalem, sambil ngedorong seorang laki-laki ke kediaman Pilatus, gubernur Yudea dari Roma. Ayo. Pilatus terkenal udah ngehukum ribuan orang, juga sedikit naruh perhatian ame orang-orang Yahudi. Apa yang nyebabin lu pada kesini pagi-pagi? Orang ini udah ngasut raja, Tuhan. Dia biang keladi keributan di bait suci. Apa hukuman buat nih orang? Hukum aja dia. Pejabat Romawi kurang naruh perhatian ame masalah keagamaan setempat, kecuali kalau yang nyangkut tata tertib warga. Gue kagak punya alasan buat ngehukum orang ini. Kita ngedapetin dia bersalah. Dia ngelarang rakyat ngebayar pajak sama Kaisar. Terus ngaku dirinya Mesias, Raja. Tuduhan ini narik perhatian Pilatus. Ini barangkali artinya pengkhianatan ame ngancep posisinya. Raja? Apa diri lu raja orang Yahudi?
Kayak yang lu bilang. Dia dari Galilea terus sekarang sampai sini. Di Galilea? Dia ini orang Galilea. Kalau begitu, kita bakal nyerahin ame Herodes. Bukannya dia masih di sini, di Yerusalem. Bawa dia ke Herodes. Iya, Tuan. Para penuduh Isa ngebawanya ke tempat Herodes. Siapa lo sebenarnya? Siapa aja yang jadi murid-murid lo? Banyak orang bilang bahwa diri lo bisa ngebikin mujizat. Coba lo buktiin sekarang. Isa nggak ngomong apa-apa, tapi para ahli Taurat, pejabat, ame imam nggak bisa berdiam diri. Tuan, dia udah lama nyesatin semua orang. Dia nyebut dirinya raja. Ini orang raja. Herodes mulai ngehina Isa, ame ngebikin malu dia, juga makein jubah merah di punggungnya. Yang mulia, hajar dia. Pulangin ke Pilatus. Ini wilayahnya. Waktu Isa, para penjaga, ama imam kepala nyampe ke tempat Pilatus, orang-orang udah berkumpul di situ. Para serdadu, orang-orang yang ngerayain Paskah ame banyak lagi lainnya, sekarang berdiri di muka kursi pengadilan. Biar begitu Pilatus masih belum mau ngehukum Isa. Orang ini kagak pantas dihukum mati. Jadi gue cuma mau ngehajar dia, terus ngelepasinnya. Karena pengaruh dari para imam kepala, kerumunan orang itu punya satu permintaan. Tuhan mesti ngebebasin satu orang tahanan di hari raya ini. Udah jadi kebiasaan bahwa setiap Paskah orang Romawi ngelepasin seorang tawanan yang dihukum mati. Tolong bebasin Barabas. Bebasin Barabas. Terus singkirin orang ini. Barabas. Bunuh Isa! Salibin aja dia! Iya, salibin dia! Lu, cambuk dia! Tapi pukulan keras para penjaga yang dirasain Isa ternyata nggak muasin hati kerumunan orang-orang yang makin kejam. Nunggu apa lagi Tuan Pilatus? Paku dia di kayu salib. Khawatir timbul kerusuhan, akhirnya Pilatus setuju buat nyalipin Isa. Isa dipaku pada sebuah salib kayu. Di bawah tekanan dari orang-orang itu, Pilatus setuju buat ngebebasin pembunuh bernama Barabas. Waktu dia ngasih perintah buat nyalipin Isa, dia ngomong, "Ayah nggak bersalah atas darah orang ini." Iya, biarin darahnya jadi tanggung jawab kita. Ame anak-anak kita. Para tentara kerajaan ngebawa Isa ke dalam gedung. Bilang bakal ada kejadian apa? Hah? Apa lu mampu nyelamatin kita? Ayo kita beresin kerjaan ini. Seudahnya mukul Isa, para serdadu makein jubahnya lagi, ame ngikat sebuah palang kayu ke atas punggungnya yang terluka. Terus kedorong Isa keluar ke arah kerumunan orang di jalan-jalan Yerusalem, ama maksanya berjalan keliling kota. Ayo. Beberapa saat sebelum jam 9 pagi, para serdadu ke tempat yang biasa dipakai eksekusi di luar Yerusalem yang disebut Golgota atau Bukit Tengkorak. Laki-laki yang malang tuh di setengah mati. Kasih Dia jalan. disiksa secara ngebabi buta di luar batas. Karena kecapean, Isa jatuh ke tanah. Palang kayu masih keikat di punggungnya. Supaya bisa terus bergerak, pemimpin tentara Romawi nyari orang lain buat ngebawa palang itu. Lo, siapa nama lo? Simon dari Kirene. Gantiin dia. Putusin talinya. Ayo jalan, cepat, buruan, minggir, kasih jalan. Lo mundur. Banyak orang ngikutin Isa. Beberapa perempuan ngedeketin Isa. Kita nangisin engkau. Nih, minum nih. Ayo. Ayo minum Tuhan. Hei perempuan-perempuan Yerusalem, jangan nangisin saya. Tapi tangisin diri lu sama anak-anak lu sendiri. Sebab kalau orang bisa berbuat begitu terhadap kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah pasti bakal nolong Tuhan. Kita doain diri Tuhan. Akhirnya dia nyampe di Golgota, ame sesuatu yang nyeremin mulai kerasa. Isa yang sekarang berdampingan ame dua orang penjahat dibukain pakaiannya. Palang kayunya dipasang melintang pada sebuah tiang kayu yang terus berbentuk salib, ame pas tangan-tangannya dipaku.
Serdadu-serdadu itu juga makuin kaki Isa. Ayo angkat. Nancepin pasaknya. Lepasin talinya. Lepasin talinya. Saudah nyalipin ketiga orang itu, para tentara naruh sebuah tanda di atas kepala Isa, berbunyi, "Ini dia, raja orang Yahudi." Terus dia nunggu sampai ketiganya mati ame merhatiin kerumunan orang yang berdiri dekat situ. Habis itu Isa ngomong dari salib, "Ampunin dia Bapak. Dia pada nggak tahu apa yang diperbuat." Para tentara karena nggak boleh ninggalin tempat itu nemuin acar selingan, mutusin siapa yang bakal ngedapetin pakaian Isa. Ini dia jubah yang ajaib itu. Sini. Ayo, kagak, jangan dibagi. Ayo ngusulin, kita undi aja. Ayo. Ya. Siapa yang berani? 20 gue. Gue 30. Ya. 100. Wah, lu yang menang. Mau diapain jubahnya? Berdiri di antara para pelayat adalah para ahli Taurat yang udah ngehukum Isa. Orang lain dia selamatin. Biarin dia selamatin dirinya. Kalau lu Mesias, selamatin diri lu. Turun dari salib. Tunjukin salah satu mujizat lu. Sementara Isa kegantung di kayu salib, seorang serdadu nyodorin bunga karang ke mulutnya sudah dimasukin ke dalam anggur asem. Selamatin diri lo, kalau emang lo raja orang Yahudi. Isa nolak anggur itu. Salah seorang penjahat yang digantung di sana bareng sama Isa juga ngehinanya. Bukannya lo Mesias, selamatin diri lo juga kita. Apa lo kagak takut sama Allah? Dia nerima hukuman yang sama ame lo, tapi dia kagak bersalah. Isa, inget ayah, kalau diri lo datang jadi raja. Saya janji, hari ini lo bareng saya dalam Firdaus. Waktu berlalu, biar waktu itu masih siang, tapi kegelapan nutupin itu tempat. Nggak jauh dari bait Allah ada tempatnya yang dikenal sebagai bait suci. Setahun sekali, seorang imam pergi ke situ buat mohon pengampunan Tuhan atas dosa semua orang. Tabir yang gede yang misahin imam dari kedatangan Tuhan tiba-tiba robek dari atas ke bawah. Bapak, ke dalam tangan Bapak, saya serahin nyawa saya. Tentara Romawi yang udah banyak ngelihat orang dihukum mati, tapi nggak ada yang kayak begini. Terpuji Allah. Kagak salah, dia orang benar. Para serdadu nancepin tombak ke perut Isa. Darah ame air keluar, pertanda dia benar-benar udah mati. Kadang-kadang mayat ditinggalin ngegantung di salib sepanjang malam. Tapi nggak selama pada hari agung suci. Yusuf dari Arimatea, seorang pemuka agama yang nggak setuju dijatuhinnya hukuman mati buat Isa, mohon kepada Pilatus supaya bisa nguburin mayat Isa. Pilatus setuju. Yusuf ngebungkus mayat Isa ame kain kafan terus dibaringin dalam kubur baru, ame ditutup pakai batu yang gede. Waktu Yusuf ame para pembantunya ninggalin kubur, dia ngeliat ada sekelompok perempuan. Dia ngikutin Isa dari dia masih hidup sampai nyaksiin kematiannya dari kejauhan. Maafin, kita nganterin mayat Tuhan. Kagak apa-apa. Tapi udah deh, sebentar lagi hari Sabat. Sudah dia tahu di mana kuburan itu berada. Para perempuan itu nyiapin rempah-rempah ame kain kafan. Menurut kebiasaannya, semua itu bakal digunain buat ngebungkus mayat Isa. Pada hari Minggu dini hari, para perempuan itu buru-buru ke kuburan itu. Dia ngirain bakal dapat masalah, karena batu yang nutupin kuburan pasti berat banget. Bukan main kagetnya dia, batu itu udah terguling, terus dia ngeliat mayat Isa udah nggak ada. Cuman kain kafannya yang ketinggalan di kubur. Dua laki-laki ame pakaian bercahaya tahu-tahu nongol. Orang-orang itu gemetaran ketakutan waktu para malaikat ngomong sama dia. Kenapa lu pada nyari dia yang hidup di antara orang mati? Dia kagak ada di sini. Dia udah bangkit, kayak yang udah dibilangin sewaktu di Galilea, bahwa anak manusia mesti diserahin ke tangan orang-orang berdosa, disalibin ame bakal bangkit
pada hari yang ketiga. Kenangan ame Isa muncul di para perempuan itu. Kenangan ame semua yang udah diomongin waktu Isa ngajar di kaki bukit juga sepanjang jalan. Jangan bilang siapa-siapa. Anak manusia mesti menderita juga ditolak. Dia bakal dibunuh, tapi bakal bangkit lagi di hari ketiga. Ame pengertian baru, para perempuan itu buru-buru balik buat nyari ke-11 murid Isa. Hai dengar, batu entu udah keguling. Kita masuk. Terus mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Isa hilang. 2 orang malaikat juga berdiri dekat kita. Bercahaya kayak matahari. Terus ngomong, kenapa nyari yang hidup di antara yang mati? Ini benar. Percaya deh. Percaya. Kita semua udah ngeliat. Pergi aja lihat sendiri. Makam Isa udah kosong. Tuhan udah pergi. Lu mesti percaya sama kita, Petrus. Petrus berlari buat ngeliat sendiri, sementara yang ngebingungin itu sewaktu siang. 2 orang lain lagi buru-buru balik ame murid yang ngumpul di Yerusalem buat nyampein hal yang ngagetin itu. Bener, Isa udah bangkit. Dia nongolin diri ke Simon. Waktu di perjalanan, kita nggak kenalin. Tapi sewaktu macain roti, kita kenalin. Di Emmaus, aneh kalau dia pergi ke sono. Sejahtera buat lo. Isa tahu-tahu berdiri di tengah orang-orang. Nggak ada pintu yang ngebuka atau nutup. Orang-orang itu kaget juga takut ngira bahwa dia ngeliat setan. Kenapa lo takut? Kenapa timbul rasa ragu dalam pikiranmu? Lihat, tangan saya sama kaki saya. Ini bener saya. Raba deh, lu bakal tahu. Hantu gak punya daging sama tulang kayak yang ada di diri saya. Ini omongan saya yang pernah saya bilang sama lo pade. Semua yang tertulis soal saya dalam Taurat Musa sama kitab Nabi-Nabi juga kitab Zabur mesti digenepin. Kayak yang tertulis, Mesias mesti menderita, terus bangkit di hari ketiga. Terus dalam namanya, kabar soal pertobatan dan pengampunan dosa mesti disampaikan ke segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Lo itu saksi dari semuanya. Saya bakal ngutus Roh Kudus buat lo pade. Lo mesti tinggal di Yerusalem sampai lo semua pada nerima Roh Kudus itu. Isa tampil beberapa kali pada kelompok orang yang berbeda dari pengikut-pengikutnya. Ame sekali pada satu kelompok yang terdiri dari 500 orang di gunung di Galilea, dia ketemu ame 11 muridnya. Tuhan ngeberkatin juga melihara lo. Ke saya udah dikasih segala kuasa di sorga sama di bumi. Karenanya pergi deh, terus jadiin semua bangsa murid saya, terus baptis dia pada dalam nama Bapa, Anak, sama Roh Kudus. Ajarin dia pada berbuat segala yang udah saya perintahin sama lo pada. Lo mesti tahu, saya ngiringin lo pada terus, sampai ke akhir zaman. Amin. Akhirnya, 40 hari seudah kebangkitannya lagi, Isa ngebawa para muridnya ke satu taman di Bukit Zaitun. Dia ngangkat tangannya ama ngeberkatin orang-orang. Sementara dia ngeberkatin, dia ninggalin orang-orang itu terus keangkat ke surga. Mukjizat yang paling gede dari semuanya udah terjadi. Isa udah ngalahin maut. Nggak diraguin lagi, dia kayak yang udah diomongin. Dia itu Tuhan pencipta dalam rupa manusia, yang datang nyerahin jiwanya buat nebus dosa dunia. Ini udah direncanain Tuhan dari awal mulanya. Isa bilang bahwa dia bakal ngampunin dosa-dosa kita kalau kita nerimanya jadi juru selamat. Siapa yang percaya, ia bakal hidup kekal sama Tuhan seudahnya meninggal. Dia udah ngeramalin bahwa dia bakal mati sebagai pengorbanan buat ngebayar dosa-dosa dunia. Dia juga ngomong bahwa dia bakal bangkit lagi, nunjukin bahwa dia itu juru selamat yang hidup. Jadi, dia bakal nyelamatin semua orang yang percaya sama dia. Isa sendiri ngomong, saya ini kebangkitan sama hidup. Barang siapa percaya sama saya, dia bakal hidup biar kata dia udah mati. Isa pengen ngampunin dosa-dosa sama ngisi hidup saudara. Dia pengen nunjukin pada saudara suatu kehidupan yang lebih baik.
suatu kehidupan yang belimpean, penuh arti, ame bertujuan. Isa ngomong, Lihat, saya berdiri di depan sembari ngetok pintu. Kalau ada orang yang ngedenger suara saya terus ngebukain pintu, saya bakal masuk nemuin dia. Supaya dosa-dosa saudara diampunin, juga percaya bahwa saudara bakal hidup kekal, saudara mesti nerima Isa sebagai Tuhan ame juru selamat saudara. Juga percaya ame dia yang ngorbanin hidupnya bagi dosa-dosa saudara. Dia bakal nerima saudara kalau saudara percaya ame dia. Sebab dia bilang, Datang deh ke saya semua yang capek, lesu, ame yang punya beban berat. Saya bakal ngasih kelegaan buat lo pade. Saya ini jalan, kebenaran, ame hidup. Gak ada orang yang datang ke Bapa kalau nggak lewat saya. kalau hal ini ngegambarin hati saudara, saudara dapat berdoa ame iman. Terus Tuhan bakal masuk ke dalam hati saudara. Ini ada anjuran doa. Tuhan, saya merluin Engkau. Saya nerima Engkau jadi juru selamat ame Tuhan saya. Terima kasih. Karena Tuhan udah ngampunin dosa-dosa saya. Kuasain tahta hati saya. Bentuk saya jadi pribadi yang sesuai ame kehendak Tuhan. Amin. Kalau saudara pengen ngundang Isa masuk ke dalam hati saudara, berdoa secara nyaring atau dalam hati sebagaimana yang ayah ucapin. Tuhan, saya merluin Engkau. Saya ngebuka pintu hati saya. Amin nerima Engkau jadi juru selamat dan Tuhan saya. Terima kasih karena Tuhan udah ngampunin dosa-dosa saya. Kuasain tahta hati saya. Bentuk saya jadi pribadi yang sesuai ame kehendak Tuhan. Amin. Kalau saudara udah nerima Isa jadi juru selamat, saudara mesti yakin bahwa dia ada bersama saudara. Segala dosa saudara udah diampuni. Saudara bakal hidup kekal bersama Tuhan seudah mati. Saudara bisa bertumbuh dalam hubungan yang baru bersama Isa, berdoa setiap hari. Baca firman-Nya dalam Injil, patuhin perintah-perintahnya. Ame cara ini, iman ame pengetahuan tentang Isa bakal bertumbuh. Ingat terus ame janji-janjinya. Lu mesti tahu saya nggak bakal ninggalin lu pade. Saya bakal ngiringin lu terus sampai ke akhir zaman. Kalau saudara pengen penjelasan lebih lanjut tentang Isa, tulis aja surat ke kita. Dalam surat itu, ceritain tentang saudara ame beberapa orang yang udah ngedengerin kisah ini bersama saudara. Terima kasih karena saudara udah ngedengerin.